Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jamur Cryptococcus neoformans mata kuliah mikrobiologi farmasi. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Imam Bagus Sumantri dan kepada rekan-rekan sekelompok saya. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Ganggas Prasetya Sipayung, Grace Natasha Sitompul, Fadli Mubarak Nasution, dan Azura Baiduri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada rekan-rekan saya. Baiklah, saya akan membahas tentang struktur Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans adalah sel jamur yang berbentuk bulat atau lonjong, dikelilingi oleh simpai atau kapsul yang tebal. Cryptococcus neoformans ini tidak bermiselasi dan tidak berfermentasi. Cryptococcus neoformans tergolong eukariota yang memiliki satu inti dan satu anak inti atau nukleolus yang dikelilingi oleh membran rangkap. Inilah gambar bentuk jamur Cryptococcus neoformans. Dan di bawah itu merupakan bentuk sel dari jamur Cryptococcus neoformans jika diamati lebih dalam. Cryptococcus neoformans merupakan jamur uniseluler atau bersel tunggal yang dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Bentuk aseksual berupa sel ragi yang berkembang biak dengan membentuk tunas dan merupakan bentuk yang paling banyak ditemukan. Bentuk seksual atau teleomorf ditandai dengan terbentuknya basidiospora oleh IVA khusus yang sampai saat ini hanya dapat diamati oleh laboratorium. Selanjutnya, ciri-ciri Cryptococcus neoformans. Jadi di antara jamur patogen, Cryptococcus neoformans unik karena memiliki kapsul musinosa, basidiospora yang berukuran kecil 1,8 sampai 3,0 mikrometer. Cryptococcus neoformans ini mampu tumbuh dengan optimal pada suhu 37 derajat Celcius. Faktor yang membantu pertumbuhan jamur ini adalah pH 7,3 sampai 7,4. Kelembaban tinggi, suhu dengan 25 sampai 37 derajat Celcius. Kurangnya sinar matahari dan kandungan nitrogen yang tinggi pada kotoran burung. Kapsul salah satu faktor virulensi penting dapat memfasilitas pertahanan Cryptococcus neoformans pada proses infeksi dan mempengaruhi respon pejamu terhadap infeksi Cryptococcus. Kapsul Cryptococcus neoformans ini terdiri atas beberapa komponen, yaitu polisakarida, enzim, dan protein. Paru dan otak itu merupakan perangsang aktif bagi pertumbuhan kapsul Cryptococcus neoformans. Seperti gambar berikut. Faktor yang berperan pada virulensi Cryptococcus neoformans ini antara lain kapsul polisakarida, kemampuan tumbuh pada suhu 37 derajat Celcius, alpha mating type, kemampuan untuk membentuk melanin, produksi manitol, mampu terlarut dalam cairan ekstraseluler. Namun, kapsul polisakarida ini merupakan faktor virulensi utama. Klasifikasi Cryptococcus neoformans. Seperti kita ketahui bahwa Cryptococcus neoformans ini kingdomnya fungi, filumnya Basidium cota, subfilum Tremelocetes, ordonya Tremelales, family Tremelaceae, genus Cryptococcus, dan spesiesnya Philobasidella neoformans dan Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans ini awalnya terbagi atas Cryptococcus neoformans parneoformans dan Cryptococcus neoformans pargetti. Berdasarkan profil genetik, kedua varietas itu menjadi dua spesies yang berbeda, yaitu Cryptococcus neoformans dan Cryptococcus gatti, yang sangat penting sebagai patogen manusia. Cryptococcus neoformans ini diklasifikasikan menjadi 4 serotip, yakni serotip A sampai D.
Cryptococcus spesies kompleks ini menjadi Cryptococcus neoformans, yaitu serotip A, D, dan hibrid AD, dan Cryptococcus gatti, yaitu serotip B dan C. Jamur Cryptococcus neoformans ini tersebar kosmofilit. Habitatnya adalah pada kotoran burung, terutama burung merpati. Selain itu juga dapat ditemukan pada tanah dan beberapa jenis pohon, seperti pohon pinksoer. Sedangkan Cryptococcus gatti ini ditemukan pada lapukan kayu, beberapa jenis pohon, terutama pohon eukaliptus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dari jamur Cryptococcus neoformans. Yang pertama itu Cryptococcus neoformans adalah jamur yang menyebabkan penyakit cryptococcosis, yaitu infeksi yang dapat muncul dalam berbagai bentuk, kebanyakan dimulai dari paru-paru, kemudian menyebar ke otak, saluran kemih, tulang, ataupun kulit. Nah, si Cryptococcus neoformans ini dapat menyebar melalui kontak dengan kotoran hewan, yaitu burung dara, atau buah mentah yang tidak dicuci, bahkan kontak dengan orang yang menderita penyakit tersebut. Namun, untuk beberapa orang yang imunnya lemah, itu akan memiliki kecenderungan yang tinggi untuk terinfeksi, misalnya pada penderita HIV/AIDS. Selanjutnya itu Cryptococcus neoformans diyakini sebagai patogen intraseluler fakultatif. Cryptococcus neoformans memiliki kapsul polisakarida yang diperlukan untuk virulensi dan termasuk keunikan tersendiri bagi Cryptococcus neoformans di antara jamur patogen lainnya. Di in vitro tanpa opsonin dan bersifat imunosupresif dalam kondisi in vivo. Setelah tertelan, Cryptococcus neoformans mengurai kapsulnya menghasilkan fagosom yang lebih besar. Hal ini berpotensi untuk mengencerkan isi dari lisosom dan memberikan fisik antara permukaan Cryptococcus neoformans dengan membran fagosom di mana senyawa mikrobiosida dilepaskan. Nah, jamur Cryptococcus neoformans ini biasanya ditemukan dalam bentuk kamir bertunas. Beda dengan jika ditemukan dalam lingkungan, dia akan berbentuk filamen saat mating dan monokaryotik fruiting atau pada saat fase perkawinan. Dalam proses itu nanti akan terbentuk basidiospora si Cryptococcus neoformans ini. Nah, basidiospora ini akan dilemparkan ke lingkungan dan dia dalam bentuknya kering. Itulah yang bentuknya infektif yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, jika basidiospora kering ini terhirup oleh manusia dan dia akan masuk ke dalam paru-paru, dia akan berkembang ke bentuk lain, misalnya penyakit meningitis dan lainnya. Cryptococcus neoformans mampu melakukan mekanisme mengelabui juga, sehingga makrofag tetap utuh dan jamur dapat keluar. Ini adalah skema di mana dia proses terinfeksi, yang seperti saya bilang tadi, dia bisa terinfeksi melalui basidiospora yang terhidup yang ada di kotoran burung dara, di tanah, paru-paru, namun bisa menyebar ke otak, saluran kemih, hati, tulang, dan kulit. Selanjutnya, ini kelompok kami mengambil modifikasi pada saat replikasi jamur Streptococcus. Maksud saya Cryptococcus neoformans. Yang pertama itu ada gambar di mana saat tunas intraseluler awal dari Cryptococcus neoformans. Gambar yang kedua ini, yang pertama yang A itu adalah gambar di mana fase sel yang terinfeksi. Yang kedua, ini gambar fluoresen yang sesuai di mana imunodeteksi polisakarida Cryptococcus neoformans. Yang C ini adalah monolayer control dari sel yang tidak terinfeksi. Dan yang terakhir itu adalah yang D, dia menunjuk imunitas yang sudah terbentuk. Gambar yang ketiga merupakan pelarutan membran fagosom oleh Cryptococcus neoformans intraseluler. Dan gambar yang keempat ini adalah proses di mana fagosom yang mengandung Cryptococcus neoformans menjadi permeabel terhadap makromolekul. Selanjutnya,
Gambar yang kelima ini merupakan Phagosom Cryptococcus neoformans menjadi kurang asam karena Phagosom Cryptococcus neoformans ini bekerja sesuai dengan pH yang harus sesuai. Selanjutnya itu gambar di mana pertumbuhan intraseluler Cryptococcus neoformans pada makrofag alveolur primer tikus, di mana pengamatan yang kami ambil ini yaitu replikasi Cryptococcus neoformans dengan sel inangnya berada pada tikus. Dan yang gambar keempat ini ialah pecahnya sel inang yang dipengaruhi oleh Cryptococcus neoformans. Nah, gambar yang ketujuh ini adalah ringkasan dari awal sampai akhir proses replikasi, di mana gambar yang pertama itu setelah proses fagositik, yang kedua itu fusi lisosomalnya terjadi, yang ketiga itu penanda peradangan tahap akhir, di mana senyawa LAMP1 ditampilkan dalam warna hijau di sekitar itu. Nah, yang ketiga itu Cryptococcus neoformans-nya tampak melarutkan kompartemen fagosom dan terjadi replikasi intraseluler. Gambar yang keempat di mana polisakaridanya itu mengurubungi sel inangnya, dan yang kelima sampai keenam itu sel inang pecah Cryptococcus neoformans yang baru direplikasikan kembali dan siklus diulang dari awal sampai akhir. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang disebabkan oleh jamur Cryptococcus neoformans. Penyakit yang ditimbulkan oleh jamur ini dikenal dengan nama Cryptococcosis. Cryptococcosis ini umumnya terjadi pada pasien AIDS dan pada pasien dengan gangguan imunitas. Tapi dalam beberapa kasus, penyakit ini juga menyerang orang tanpa gangguan imunitas. Untuk kesempatan kali ini akan dibahas tentang Cryptococcosis meningitis dan Cryptococcosis paru. Yang pertama yaitu Cryptococcosis meningitis. Cryptococcosis meningitis ini merupakan infeksi oportunistik otak yang umum terjadi pada pasien AIDS. Penyakit ini memiliki angka fatalitas kasus atau case fatality rate sekitar 0,3%. Cryptococcosis meningitis ini menyerang semua kalangan umur, tetapi yang terbanyak pada kategori umur 30 sampai 40 tahun. Dan menurut penelitian, rata-rata usia pasien Cryptococcosis meningitis ini adalah 34 tahun dan 52%-nya itu merupakan laki-laki. Lalu manifestasi klinis yang paling sering ditemukan adalah demam dan seringkali timbul gejala nyeri kepala yang disertai atau tidak disertai dengan kaku kuduk. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang Cryptococcosis paru. Cryptococcosis ini disebut juga dengan turulosis. Penyakit ini biasanya bersifat oportunistik, yaitu dapat berupa infeksi subakut maupun kronis pada paru. Cryptococcosis paru ini jamur itu memperbanyak diri dengan bertunas dan masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, yaitu proses menghirup udara atau uap lain ke dalam paru-paru. Lalu manifestasi Cryptococcosis paru ini berupa demam subferis, batuk non-produktif, nyeri dada, dan dyspnea ringan atau sesak nafas ringan. Dapat pula muncul gejala lain berupa hemoptisis, keringat malam, lelah, dan penurunan berat badan. Manifestasi lainnya yaitu dari Cryptococcosis paru ini yaitu berupa kavitas, yaitu kantung yang tidak normal yang ada dalam paru-paru akibat infeksi atau tumor, dan dapat juga berupa pembesaran nodus limfohilus dan mediastinum. Sekian dari saya dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengobatan yang dilakukan jika terinfeksi Cryptococcus neoformans, yaitu yang pertama, jika terkena penyakit Cryptococcus meningitis. Pengobatan masih menjadi masalah karena infeksi ini pada umumnya terjadi pada penderita dengan gangguan imunitas. Maka perubahan sistem imun yang akan mempengaruhi strategi terapi tersebut. Misalnya rekonstitusi imun pada penderita HIV atau immune reconstitution inflammatory syndrome atau IRIS. Pengobatan anti jamur diberikan dalam 3 tahap, yaitu induksi, konsolidasi, dan rumatan. Lama setiap tahap disesuaikan dengan kondisi penderita.
Tahap induksi bisa diperpanjang bila penderita tetap dalam keadaan koma atau memburuk atau tidak ada perubahan atau terjadi peningkatan tekanan intrakranial yang meningkat. Dalam hal ini, tahap induksi bisa diperpanjang selama 1-6 minggu. Selain itu, kita dapat memberikan pengobatan anti jamur pada penderita meningitis cryptococcosis, yaitu seperti amphotericin B, flucitosin, dan golongan azole seperti fluconazole. Yang kedua, cryptococcosis paru. Beberapa kasus cryptococcosis paru pada orang yang sehat tidak memerlukan pengobatan yang spesifik karena sering sembuh dengan sendirinya dan hanya dilakukan observasi klinis. Pengobatan cryptococcosis paru hanya memperhatikan beberapa keadaan, yaitu luas infeksi, gejala, dan daya tahan tubuh pasien. Untuk cryptococcosis paru yang berat, terapi pilihan pertama kali adalah pemberian amphotericin B 0,7 sampai 1 mg per kilogram per hari, total 1000 sampai 2000 mg. Selama 1 sampai 2 minggu dilanjutkan dengan pemberian fluconazole 200 sampai 400 mg per hari selama 12 bulan. Terima kasih. Inilah akhir dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ketika ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.